Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba. Sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Ubaidillah Al-Mustafa. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk bisa sedikit berbagi terkait isu kontemporer pada penelitian halal produk. Berbicara tentang penelitian halal, maka kita tidak bisa terlepas oleh salah satu global index, yaitu Global Islamic Economic Indicators yang dipublikasikan oleh Salam Gateway. Indicators ini merupakan suatu penilaian sejauh mana Islamic Economics di suatu negara itu diterapkan, atau sejauh mana kualitas Islamic Economy itu diaplikasikan. Ya, di sini ada 6 indikator, ada halal food, Islamic finance, Muslim friendly travel, halal pharmaceutical and cosmetics, halal media and recreation, dan yang terakhir modest and fashion. Beberapa fakta menarik ya terkait dengan halal industri ya. Salah satunya adalah Indonesia ini adalah negara dengan konsumsi halal terbesar di dunia. Seperti yang mungkin telah kita seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga hal ini membuat Indonesia sebagai negara dengan konsumsi halal yang terbesar juga di dunia. Berbicara tentang pengembangan industri halal, ya sebenarnya dari berbagai macam pihak ya, baik itu pihak pemerintah maupun pihak swasta telah melakukan banyak sekali penelitian-penelitian. Ya, mari kita lihat beberapa concern dari pemerintah dan juga apa yang telah dilakukan oleh badan-badan non-pemerintah. Menurut Kementerian Keuangan tahun 2021 ya, pemerintah telah melakukan beberapa hal untuk mendukung pengembangan industri halal. Yang pertama adalah pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal. Yang kedua, pemerintah sedang memfokuskan untuk mengembangkan halal assurance system, atau mungkin di sini bisa lebih dikenal dengan halal standarisasi, ya, standarisasi halal. Kemudian juga pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan kontribusi halal produk dalam neraca perdagangan, ya. Kalau data dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa sampai saat ini ya, ekspor halal ya Indonesia terhadap total pasar halal dunia itu hanya berkisar sekitar 3,8%. Tentu angka ini merupakan teguran keras ya untuk kita. Sejatinya kita ini negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan juga memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Harusnya kita bisa lebih daripada hanya sekedar 3,8%. Dari mengutip dari KNEKS ya tahun 2021, sebetulnya untuk pengembangan industri halal ini pemerintah sedang memfokuskan untuk beberapa hal ya. Yang pertama, membangun kawasan industri halal yang terintegrasi. Ya, saat ini kalau kita lihat data,
pemerintah telah membangun beberapa kawasan industri halal. Ada kawasan industri Safe and Lock di Sidoarjo, ya, Jawa Timur. Kemudian ada juga kawasan industri inti Halal Hub yang berada di Bintan, Kepulauan Riau. Kemudian juga ada kawasan industri modern ya di daerah Cikande di Provinsi Banten. Itu merupakan pusat-pusat atau kawasan industri halal yang telah disiapkan pemerintah bekerja sama dengan berbagai macam pihak ya untuk kemudian memberikan fasilitas ya, memberikan support infrastruktur terkait pengembangan industri halal. Kalau di Sidoarjo mereka lebih fokus pada industri teknologi dan food and beverage. Kemudian kalau di Bintan ya di Kepulauan Riau mereka lebih fokus pada kegiatan perkebunan ya, kemudian fokus juga pada ekspor. Kalau kita lihat di kawasan Cikande Banten mereka lebih fokus pada UKM ya, industri kecil dan menengah. Aspek kedua yang sedang menjadi fokus atau prioritas dari pemerintah untuk mengembangkan industri halal adalah ya mempercepat bangun sistem informasi halal. Ya, jadi mereka atau pemerintah saat ini concern terhadap sistem informasi halal. Hal ini dilakukan untuk mempercepat halal assurance system. Adapun aspek yang ketiga adalah meningkatkan kontribusi produk-produk halal (UKM) pada perekonomian nasional, dan yang keempat mengembangkan riset dan inovasi halal. Ya. Kita tahu saat ini banyak sekali skema penelitian, ya, bahkan juga badan penelitian yang memfokuskan pada penelitian-penelitian halal, dan itu tentu patut untuk kita beri apresiasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun contemporary isu berkaitan dengan halal produk, ya, kalau misalnya saya izin boleh menyampaikan, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Ada product development, dari aspek product and development, kemudian ada dari aspek infrastructure and technology, dari aspek manajemen, dari aspek halal assurance system, halal literasi, halal awareness, and halal inclusiveness. Yang terakhir adalah legal aspect. Kita bahas satu-satu ya, apa yang kemudian menjadi isu-isu kontemporer atau isu-isu menarik untuk kemudian diteliti, dan apa yang akan disampaikan sebenarnya merupakan kesempatan untuk kita meneliti lebih dalam, karena ruang untuk pengembangan itu masih sangat terbuka. Kita mulai dari halal product development. Ini juga menjadi fokus dari pemerintah ya. Saat ini pemerintah maupun badan non pemerintah sedang giat-giatnya untuk mengembangkan produk substitusi pendukung industri ya, yang selama ini mungkin non halal dan kebanyakan diimpor ya. Salah satu contohnya adalah sekarang ini ya banyak sekali penelitian-penelitian itu yang memfokuskan untuk bisa memproduksi halal gelatin. Ya, gelatin ini adalah satu zat ya yang kemudian menjadi bahan dasar untuk produksi, tidak hanya dipakai pada industri kosmetik dan kecantikan, namun juga dipakai dalam industri kesehatan maupun sebagai bahan tambahan untuk industri makanan. Ya, kalau yang ada kebanyakan itu memang gelatin ini tidak diproduksi dari babi, ya, dari unsur babi yang kemudian diproses demikian rupa sehingga menghasilkan gelatin. Mohon maaf ya, mungkin
banyak sekali kita sering mendengar ya bahwa kapsul obat ya itu salah satu unsurnya adalah unsur babi ya. Maka dari itu banyak sekali penelitian saat ini untuk bisa mengembangkan kapsul obat ya, misalnya dari dari rumput laut dan lain sebagainya. Ya. Kemudian salah satu keinginan daripada pemerintah adalah supaya kita ini yang selama ini mungkin industri kimia dasar kita ini banyak sekali yang diimpor, ya, mulai mengurangi dengan melihat potensi sumber daya alam kita yang sangat besar. Ya, jadi kalau kita lihat penelitian pada halal product development, mereka fokus pada pengembangan produk yang bisa digunakan untuk mensubstitusi, ya, mensubstitusi produk-produk dasar yang menjadi bahan baku untuk berbagai macam industri kosmetik dan kecantikan, industri kesehatan, bahkan industri makanan. Ya, saat ini halal gelatin sedang banyak dikembangkan, ada yang dikembangkan dari ikan patin, ada juga yang dikembangkan dari macam-macam ya, macam-macam. Yang jelas adalah terbuat dari unsur non babi. Kemudian juga banyak sekali ya saat ini penelitian-penelitian yang mengembangkan produk, kalau tadi digunakan untuk sebagai substitusi, kalau yang ini poin yang kedua adalah memang dikembangkan untuk menjadi produk jadi, ya, yang kemudian dijual kepada masyarakat, dan tentu ini berbasis sumber daya alam kita yang sangat melimpah. Itu dari sisi halal product development. Jadi kalau kita lihat para peneliti sekarang ini mempelajari produk halal itu sudah sampai level molekularnya, sudah sampai level inti selnya, ya, supaya untuk mempelajari apakah ada kecampuran daripada unsur yang diharamkan atau tidak. Sampai saat itu penelitian sudah sampai ke sana. Apalagi kalau sudah masuk kepada ranah penelitian-penelitian yang bergerak pada dunia pengobatan dan lain sebagainya. Isu atau aspek kontemporer yang kedua yang sedang banyak atau hangat dibicarakan oleh para peneliti berkaitan dengan infrastruktur dan teknologi adalah saat ini banyak sekali penelitian-penelitian yang fokus untuk menghasilkan teknologi yang dapat digunakan menguji kehalalan suatu produk. Dan tentu produk ini dihasilkan atau diciptakan berbasis teknologi 4.0. Ya, saat ini banyak sekali ya para peneliti mengembangkan contohnya aplikasi-aplikasi ya yang bisa kita gunakan baik itu dalam HP kita ya maupun dalam laptop kita atau di website ya yang kemudian memberikan kita kemudahan untuk memeriksa apakah suatu produk ini memiliki konten haram atau tidak. Ya, nah saat ini penelitian banyak sekali yang berkembang di sana. Selain itu, berbicara terkait dengan aspek infrastruktur, ya saat ini memang pemerintah dan bekerja sama ya dengan pihak-pihak terkait sedang fokus untuk mengembangkan berbagai macam pengembangan infrastruktur dan klasterisasi industri halal. Ya, contohnya adalah membangun kawasan industri halal terintegrasi yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada Halal Modern Valley di kawasan industri modern di Cikande, Banten yang berfokus pada UKM. Kemudian ada Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo berfokus pada elektronik dan food and beverage. Kemudian juga ada Bintan Inti Halal Food Hub ya di Kepulauan Riau yang fokus pada industri perkebunan dan ekspor. Berbicara tentang aspek manajemen ya, ada beberapa isu menarik yang mungkin bisa kita
perbincangkan atau fokuskan ya. Yang pertama adalah penelitian-penelitian atau isu-isu tentang pengembangan model dan proses bisnis halal. Ya, tentu pengembangan model dan proses bisnis halal ini menjadi isu yang sangat menarik, apalagi dikaitkan dengan mungkin masuknya teknologi 4.0 atau masuknya teknologi blockchain ya, yang kemudian merubah model atau proses bisnis yang secara konvensional dilakukan. Ya. Kemudian juga ada fokus atau isu untuk meningkatkan kontribusi produk halal UKM kita terhadap neraca perdagangan kita, ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya ekspor halal kita itu masih memberikan sumbangsi 3,8% terhadap total pasar halal dunia. Ini tentu menjadi challenge ya, menjadi suatu tantangan yang sangat menarik untuk kita kemudian kembangkan bersama. Penelitian pada aspek manajemen juga masuk pada pengembangan halal supply chain ya, atau rantai pasok halal ya, di mana penelitian yang berkembang saat ini adalah menekankan pada teknologi blockchain. Jadi bagaimana produk halal itu dari dia raw material sampai didapatkan oleh final customer, ya itu semuanya bisa tersistem dengan baik, ya seperti halnya teknologi blockchain. Banyak sekali penelitian sekarang yang fokus ke sana. Kalau berbicara tentang aspek marketing ya, tentu masih banyak penelitian atau masih banyak concern terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk mengkonsumsi produk halal. Ya, banyak sekali penemuan-penemuan menarik ya, misalnya ternyata orang Barat itu cenderung mengkonsumsi halal karena mereka menganggap bahwa produk yang dikatakan halal itu produk yang lebih higienis ya, yang sudah melalui suatu suatu proses yang terstandarisasi ya, sehingga halal produk bagi mereka tidak hanya higienis namun juga memberi manfaat kesehatan dan manfaat-manfaat yang lain ya. Namun mungkin banyak sekali penelitian-penelitian pada aspek marketing ini yang mungkin levelnya itu dilakukan di dalam studi satu budaya ya, maksudnya penelitian yang bisa mengembangkan ya faktor-faktor atau model yang bisa membuat model yang berbicara tentang faktor mempengaruhi keputusan konsumen untuk mengkonsumsi produk halal, namun bisa dilakukan di banyak cultural background, itu masih sangat jarang, ya masih sangat jarang. Banyakkan mereka fokus pada satu masyarakat ya, atau satu negara dengan background budaya dan mungkin pola pikir yang relatif sama. Ya. Jadi mungkin salah satu rekomendasi penelitian yang bisa kita lakukan pada aspek marketing adalah untuk bisa meneliti ya dengan menggunakan sampel yang sifatnya itu adalah multicultural. Nah, itu akan sangat menarik. Misalnya kita bisa lakukan di negara dengan populasi Muslim sebagai populasi terbesar dan juga dilakukan di negara Muslim dengan populasi yang cenderung menjadi minoritas. Kita lihat di sana apakah ada perbedaan yang mencolok atau tidak. Mungkin itu salah satu isu menarik ya yang bisa kita fokuskan untuk kemudian diteliti. Pada aspek halal asuransi sistem atau standarisasi halal ya, atau suatu sistem yang bisa kita gunakan atau bisa kita aplikasikan untuk meyakinkan kehalalan suatu produk, ini pasti ya masih sangat terbatas. Ya,
Sebagai contoh misalnya standarisasi rumah potong hewan, ya kalau misalnya saya pernah dengar ya data dari Kementerian Agama wilayah Jawa Timur bahwa banyak sekali rumah potong hewan, baik itu hewan unggas maupun hewan non unggas itu yang belum memiliki standarisasi rumah potong hewan halal. Ya. Nah, di samping itu, kesadaran dan pengetahuan pemotong hewan terkait proses pasca penyembelihan itu juga harus menjadi perhatian khusus. Ya, banyak sekali saudara-saudara kita ya yang mereka ini memiliki pekerjaan untuk menjadi penyembelih hewan, ya, mereka ini kadang-kadang lupa atau kadang-kadang masih belum tahu gitu ya bahwasanya hewan itu harus dipastikan telah meninggal atau telah mati ya sebelum dikuliti ya atau sebelum dibersihkan ya kulitnya. Jangan sampai hewan itu belum mati 100%, tapi kita langsung ceburkan ke air panas, misalnya untuk unggas seperti ayam. Jadi setelah dipotong sudah tidak ditunggu dulu mati 100%, tapi langsung diceburkan atau langsung dicelupkan di air yang mendidih. Ya, nah ini menjadi syubhat nanti. Apakah matinya si hewan tadi itu ya dikarenakan potongan atau sembelihannya, ataukah matinya si hewan tadi itu karena air panas? Ya. Kalau misalnya matinya hewan tersebut adalah karena air panasnya, ya bisa dikatakan si ayam tadi tidak halal untuk kita konsumsi. Ya, begitu juga dengan misalnya sapi. Ya, kadang sapi ya sudah dipotong, sudah disembelih, ya, namun belum 100% mati sudah mulai dikuliti. Nah, ini menjadi bahaya karena jangan sampai si sapi yang telah dipotong tadi meninggal bukan karena sembelihannya, tapi karena kesakitan karena dikuliti. Nah, ini akan menjadi syubhat, ya, akan menjadi barang yang tidak ditahui ini apakah dia halal apa haram. Nah, aspek-aspek yang semacam itu ya yang perlu menjadi perhatian dan itu kami rasa ya perlu untuk ditekankan lagi ya. Dan ini tugas kita sebagai pendakwah ya di bidang halal economics atau halal lifestyle ya untuk bisa memberikan pengetahuan kepada saudara-saudara kita bahwa pentingnya ya kita bisa memastikan suatu hewan ya yang kita potong, yang kita sembelih itu harus 100% mati karena sembelihan kita, bukan karena aspek yang lain. Kemudian juga berkaitan dengan halal assurance system, saat ini banyak sekali penelitian yang mengembangkan sistem informasi halal. Ya, ada aplikasi, ada website, ya, kemudian ada program dan lain sebagainya yang mana ditujukan untuk mempercepat halal assurance system itu sendiri. Ya, jadi banyak sekali ya kita bisa temukan ya misalnya di App Store kalau kita ingin beberapa aplikasi atau software yang bisa membantu kita untuk mengecek apakah produk ini halal atau tidak itu sudah bisa kita temui. Lebih lanjut ya ini topik atau isu kontemporer yang mungkin bisa kita kembangkan atau sedang menarik untuk dibahas adalah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang bergerak di bidang halal industri maupun masyarakat secara umum. Ya. Pada tahun 2021, ya, beberapa bulan yang lalu, kami melakukan pengabdian masyarakat di daerah Sidoarjo, ya, di Kecamatan Taman, di salah satu desa di Kecamatan Taman. Temuan kami pada Pengmas ini, ya, ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah banyak sekali saudara-saudara kita, masyarakat Muslim di sekitaran kita ini
yang mereka ini terikat ya pada pola pikir, pada budaya, pada kebiasaan ketika mengkonsumsi produk. Bukan mereka ini masih belum memiliki kebiasaan ya ketika mereka memilih suatu produk, dilihat dulu misalnya apakah ada logo halalnya, apakah telah tersertifikasi halal oleh MUI, ya, dan apakah produk ini sudah bisa dijamin kehalalannya atau tidak. Mayoritas masyarakat kita itu masih belum sampai ke sana, ya. Mereka masih terikat pada pola pikir, pada budaya, pada kebiasaan yang melekat kepada mereka, yang mungkin ada pada keluarga mereka ketika mereka mengkonsumsi suatu produk. Ya, jadi hasil dari temuan kami itu, misalnya ada salah satu responden kita atau informan kita itu yang ketika kami tanya, Bapak, Ibu, Bapak ketika mengkonsumsi suatu produk, apa aspek pertama yang Bapak Ibu lihat? Kebanyakan dari mereka masih melihat, oh ini produk ini sudah lama kami gunakan, bahkan ibu bapak saya dulu juga sudah menggunakan gitu. Jadi bukan yang dilihat pertama kali itu adalah apakah ini produk halal atau tidak, ada logonya halal atau tidak, tersertifikasi dari MUI atau tidak, tapi memang sudah menjadi kebiasaan. Apakah bapak ibu saya ini sudah terbiasa menggunakan produk ini atau tidak? Nah, tentu jawaban ini adalah jawaban yang sangat kita sayangkan ya, karena kita ini sebagai Muslim telah mendapat ini ya perintah ya oleh Allah untuk hanya mengkonsumsi barang-barang yang halalan thayyibah. Kemudian juga kalau kita lihat ya, masyarakat ini masih memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan halal yang rendah. Bahkan ketika kita tanya gimana Bapak ingin atau Ibu ingin mengetahui bahwa suatu produk itu halal, ya banyak sekali masyarakat kita ini atau saudara-saudara kita di sekitaran kita ini yang masih belum tahu bagaimana mengecek ya, apakah suatu produk atau jasa itu haram atau tidak. Nah, ini tentu perlu menjadi perhatian kita semua dan salah satu isu menarik untuk kemudian bisa kita kembangkan bersama. Dari aspek legal dan hukum, ya, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ya, yang nomor 33 tahun 2014 dan juga didukung oleh peraturan-peraturan yang lain, ya, misalnya peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Namun ketika kita lihat ya bahwa banyak sekali masyarakat kita itu yang sebenarnya belum tahu apa sih yang disebut dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kenapa sih Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu penting? Ya, jadi kalau kita lihat ya bahwa sebenarnya masyarakat itu masih belum mengetahui bahwa ternyata halal atau standarisasi produk halal itu diatur oleh undang-undang. Ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama bagaimana masyarakat itu ya bisa mendapatkan wawasan yang baik terkait dengan aspek legal dan hukum untuk produk halal. Karena dengan undang-undang inilah ya kita bisa meyakinkan atau pemerintah bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat terkait apa yang mereka konsumsi. Di sisi lain, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kami rasa masih kurang terkait dengan aspek legal dan hukum ini atau aspek jaminan produk halal ini. Banyak sekali kalau kita lihat di lapangan ya, para pebisnis atau pelaku usaha itu yang belum tahu bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal. Ya. Dan bahkan banyak sekali pelaku usaha kita itu enggan untuk mengurus sertifikasi halal. Ya, untuk produk-produk yang mereka hasilkan. Mungkin di satu sisi kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi,
Dan mungkin biaya, baik itu biaya pendaftaran maupun biaya waktu yang lama dan lain sebagainya, itu menghambat ya proses standarisasi produk halal ini. Ya, ini merupakan salah satu isu yang menarik yang mungkin patut untuk kita kembangkan bersama. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian merupakan sedikit gambaran dari apa-apa saja yang mungkin sedang ramai didiskusikan, sedang hangat didiskusikan, baik di kalangan pemerintah, pemangku kebijakan, maupun di kalangan peneliti. Ya, besar harapan kami, semoga apa yang telah kami sampaikan bisa membawa manfaat untuk diri kami pribadi dan untuk masyarakat secara umum. Dan semoga apa yang bisa kami sampaikan, apa yang telah kami sampaikan ini dapat dikembangkan menjadi penelitian-penelitian yang berguna, tidak hanya untuk diri kita pribadi, namun juga untuk masyarakat Indonesia secara luas. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.